Halo, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Halo guys, kembali lagi di channel Diary Mamski. Kali ini kita akan membahas tentang bawang merah dan bawang putih. Bawang apa yang pas lebaran gak ada di rumah? Bawang toib. Oh ya, bawang itu akarnya berwarna coklat, daunnya berwarna hijau, jadinya warna ungu. Terus kenapa bisa dipanggil bawang merah ya guys? Ada yang tahu? Lalu bawang itu membuatku meneteskan air mata setiap mengirisnya. Padahal bawang itu bukan siapa-siapa. Emang sedih. Oke, kali ini Diary Mamski akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang merah dan bawang putih merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Riau. Berkisah tentang dua kakak beradik yang memiliki sifat yang bertolak belakang ya guys, serta ibu tiri yang pilih kasih. Alkisah. Hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka kerap berbuat buruk pada Bawang Putih, seperti menyuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering bepergian dan ibu kandungnya yang sangat sayang kepadanya. Namun, semua itu berubah ketika keduanya meninggal. Praktis, ibu dan kakak tirinya Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tanpa disadari, salah satu selendang Bawang Merah hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukan. "Dasar ceroboh!" bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya." Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut. Hingga larut malam, selendang itu belum kunjung ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Selang berapa lama, seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, nak?" tanya nenek itu. Gubuk tersebut ternyata dihuni seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilakan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" pinta nenek. Bawang Putih dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu, dan sudah waktunya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin, nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberikan hadiah kepada Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Untuk itu, sesuai janjiku kau boleh membawa selendangmu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari dua labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek. Dia disuruh memilih 2 buah labu untuk dibawa pulang. Awalnya, Bawang Putih ingin menolak. Namun karena ingin menghormati pemberian si nenek, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang lebih kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan tersebut.
Bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada bawang merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia. Karena ketika labu itu dibelah, ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu tiri bawang putih yang tidak sengaja melihatnya, langsung merampas semua emas permata tersebut. Dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Bawang putih menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita tersebut, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Besoknya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar, sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah tiba di tempat gubuk nenek. Dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin, selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Seminggu pun berlalu. Nenek itu membolehkan bawang merah untuk pulang. Dengan perasaan heran, bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek, "Bukankah seharusnya nenek memberikanku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama 1 minggu?" tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung memilih labu yang besar dan segera pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ibunya sangat senang melihat labu yang besar itu. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Setelah itu, mereka masuk ke kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Di luar dugaan, bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan berisi ular, kalajengking, hewan berbisa lainnya. Dengan cepat hewan itu keluar dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah. Pesan moral cerita bawang merah bawang putih adalah bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sekian.